Hai, Assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel Ira Kawaii. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasak si reboh atau daging rebus yang merupakan salah satu kuliner khas dari Aceh Besar. Nonton video ini sampai habis ya, jangan di skip. Ini dia bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama ada 150 gram cabai rawit. Kemudian ada 50 gram cabai merah. Di sini udah aku potong terus untuk langsung di blender. Selanjutnya ada 100 gram cabai merah kering. 50 gram jahe yang sudah diiris juga di sini dan juga 50 gram kunyit. Lanjut, tambahkan 100 gram lengkuas. Di sini lupa aku videoin, maaf ya. Nah, jadi kalian langsung ambil 100 gram lengkuas, dipotong kecil dan ikut di blender beserta bahan-bahan ini. Selain garam, kalian juga harus sediakan 1 buah cuka. Ini cukanya cuka asli yang langsung diproses dari pohon enau. Asam atau tidaknya cuka itu sangat menentukan hasil akhir si rebusnya enak atau tidak. Jadi kalau kita dapat yang betul-betul asam seperti ini nih contohnya, memang betul asam. Nah, itu sangat berpengaruh untuk hasil akhir dari rasa si rebusnya nanti. Dan ini bukan cukanya tempat bakso ya. Dan semua bumbu ini untuk takaran 3 kiloan daging yang sudah disucikan atau dibersihkan, nanti akan kita tiriskan supaya tidak ada air lagi. Jadi 3 kiloan memang daging utuh beginian. Terus ada jeroan juga. Jeroannya mungkin 1/4 ya. Dan juga ada lemak. Jadi itu dicampur mungkin lebih dari 3 kiloan ya. Nah, teman-teman, ini semua kita cuci bersih. Cabenya kita sucikan. Selanjutnya kita cuci juga ini. Lalu kita masukkan untuk blender. Terakhir cabai kering kita cuci juga. Sekali lagi aku ingatin teman-teman, jangan lupa ditambahkan juga 100 gram lengkuas, ikut di blender beserta bahan-bahan ini. Oke. Ini juga kita masukkan ke dalam blendernya. Kita tiriskan dagingnya supaya airnya betul-betul tidak ada lagi di dalam daging, karena dalam proses memasak si reboh tidak boleh ada air. Untuk di blender aja nanti kita tambahkan cuka ya, bukan air. Nah teman-teman, ini aku bagi menjadi 2. Jadi untuk air yang digunakan sebagai blendernya kita masukkan air cuka tadi. Jangan menggunakan air sedikit pun. Memang cuka semua yang akan kita masukkan. Air cuka ya. Di blendernya di blender kasar aja ya, jangan licin kayak kita buat sambal lado. Langsung kita masukkan ke dalam wajan yang berisi daging
yang sudah siap ditiriskan tadi ya. Next kita blender juga. Ini untuk blender kali yang kedua, aku langsung menggunakan sisa cuka dari blender yang pertama. Ini masih ada sisa cukanya sedikit lagi, nanti akan kita gunakan untuk mencuci blendernya. Nah, cukanya ini juga udah siap di blender kasar aja. Kita masuk masih ada lebih-lebih kayak gini, karena masih takaran cukanya banyak, bisa kita tambahkan ini lagi. Kita aduk sampai rata. Iya. Lanjut kita tambahkan garam. Ini tangan aku udah bersih ya. Takaran untuk 3 kiloan ini sekitar 1 genggam penuh tambah setengah lagi, 1 genggam setengah. Nanti kalian tinggal sesuaikan saja, kalau kira-kira masih diperlukan tinggal tambahkan lagi ya. Ini tambah setengah lagi. Langsung kita aduk sampai rata garam dan bumbunya dengan daging. Nah, kalau dirasa udah rata, baru kita hidupkan api sedang, api ukuran paling kecil. Udah deh, nanti kita tunggu sampai mendidih. Nanti dia akan keluar air seperti ini. Ini memang air yang keluar sendiri dari proses dagingnya, maksudnya bukan air yang aku tambahin ya. Kita tunggu sampai airnya menyerap ke dalam daging, dan proses ini memakan waktu yang lumayan lama ya. Ciri khas si rebo itu memang dimasak di dalam kuali tanah. Nah, kebiasaan di keluarga aku nanti ketika memanaskan baru aku pindahin ke dalam kuali tanah. Untuk proses pertamanya aku menggunakan wajan besar seperti ini. Nah, ini udah lumayan meresap, tapi masih belum bisa dimakan yang beginian ya. Kita masih harus tunggu sampai dia hampir semuanya meresap. Nah, aku biasanya setelah dia meresap nanti tidak langsung aku makan, tetapi nanti aku pindahkan ke dalam kuali tanah. Dan ketika aku makan itu tetap aku tambahkan sedikit garam dan sedikit gula. Pokoknya nanti rasanya top marko top banget apabila kalian memang mengikuti semuanya step by step. Nah, ini gambar detailnya. Nanti kita akan tunggu sampai airnya itu kering. Ini keluar airnya sendiri, nggak kita tambahin air. Kayak aku bilang tadi, nggak usah tambahin air. Ini murni memang air yang keluar. Ini udah kering, udah aku matiin apinya, udah mateng. Kalian boleh tambahin cabai rawit utuh seperti ini nih. Nah, untuk lebih memperindah ya. Tapi kalau kalian nggak suka, nggak usah tambahin, nggak apa-apa kok, karena susah juga kita makan itu kan dalam bentuk utuh, pasti pedas banget. Ini si rebo khas Aceh, airnya udah menyerap, keluar lemaknya. Ini air banyak lemak. Jadi si rebo ini kalau kalian makan sekarang udah bisa, cuman kalau lebih enaknya lagi kalian makannya setelah dipanaskan 2 atau 3 kali lagi. Itu rasanya aku jamin
Pop Mart. Nah, ini aku mau memanaskan untuk siap dimakan. Aku ambil sekitar porsi 3 atau 4 orang makan. Nah, di sini nanti aku tambahkan lagi sedikit garam dan sedikit gula. Karena ini udah matang, boleh ditambahkan sedikit air ya.